Malam satu suro, saat dimana alam, spiritualitas, dan misteri bersatu dalam satu garis waktu. Disinilah kisah ini dimulai di kaki Gunung Lawu, tepat di jalur pendakian Cemoro Sewu. Oke guys, di pendakianku kali ini aku ditemanin seorang kawanku. Tapi sebelum berangkat kita memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Malam ini aku berangkat dari rumah sekitar jam 11 malam. Tapi sebelum itu aku mampir dulu. Habis ini mau cari logistik dulu untuk bekal di pendakianku nanti. Oke, ambil barang secukupnya, lanjut buat packing karena waktunya udah lumayan malam, jadi memutusin buat prepare lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Sekitar jam setengah 1 pagi, akhirnya sampai juga di base camp dengan kondisi yang udah penuh dengan para pendaki yang lainnya. FYI, untuk pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini dibuka jam 1 pagi. Jadi buat teman-teman yang mau tektokan diusahain buat datang lebih awal. Oke, jam 1.30 kita mulai jalan dari base camp Cemoro Sewu. Kita berangkat memang agak telat dikarenakan harus ada beberapa mengisi registrasi, data diri dan lain-lain, dan melengkapi kebutuhan yang belum ada sebelumnya. Makanya kita berangkat agak molor. Dan di sini sampai di pos bayangan udah mulai gerimis aja. Gunung Lawu salah satu gunung sakral di Pulau Jawa yang menyimpan ribuan kisah dari para pendakiannya. Kali ini aku mencoba menapaki jalurnya lewat Cemoro Sewu di malam yang tak biasa, yakni malam satu suro. Oke, tepat jam 3 pagi udah sampai di pos 1. Posnya di sebelah sana, kita berhenti di warung itu, ada titik merah. Itu ada pos 1. Dengan kondisi hujan yang cukup lumayan deras, banyak juga pendaki yang tertahan di pos-pos ini untuk sekedar memakai jas hujan maupun untuk menghangatkan badan sejenak. Setelah berhenti sejenak, aku dan kawanku mutusin buat lanjut ke pos 2. Sampai di pos 2 sekitar jam 4 pagi. Di situ kita istirahat di warung sampai pagi datang. Kenapa kita mutusin buat berhenti di warung? Karena kondisinya udah nggak memungkinkan, jadinya mau nggak mau harus menepi dan mencari penghangatan di warung, karena di sini jual makanan dan juga minuman untuk bisa menghangatkan tubuh. Pas kita datang pun warungnya udah penuh banget dengan pendaki lain, jadi harus berbagi tempat satu sama lain. Oke, ternyata kita tertahan di pos 2 ini sampai jam 10-an pagi, dimana semalam itu bener-bener kondisinya nggak memungkinkan buat lanjut. Kondisinya temanku sudah kedinginan parah dan harus cepat-cepat berlindung mencari penghangatan. Oke guys, berhubung cuacanya tadi tidak mendukung, alhasil aku putusin untuk turun lagi dari pos 2. Nggak lanjut karena ya enak turun lah ya daripada ke atas. Oke, ikutin perjalananku ya. Oke, demi keamanan dan tujuan utama kita, keselamatan untuk kembali sampai di rumah dengan selamat, akhirnya kita berdua mutusin buat turun dengan perlahan-lahan. Kondisinya udah mulai cerah, awan-awan udah mulai terlihat. Toh juga puncak gak pergi kemana-mana, belum waktunya aja kita untuk sampai ke puncak Gunung Lawu. Masih ada hari-hari berikutnya maupun trip-trip selanjutnya. Tanpa terasa setelah beberapa saat berjalan, akhirnya sampai juga di pos 1. Tentunya di sini kita nggak nyanyiin waktu, kita tentu istirahat dan makan sejenak di warung pos 1 ya, buat ngisi tenaga lagi.
Kalau dari pos 1 ini ke base camp jalannya relatif landai dan motor juga bisa masuk. Di sini juga ada pos ojek, tapi kita mutusin buat lanjut jalan untuk menikmati alam yang semalam kita nggak dapet apa-apa. Tapi di sini kita nggak ngerasa nyesel sama sekali, justru kita fine-fine aja. Oke, akhirnya jam 12 siang sampai juga di base camp Cemoro Sewu lagi. Itu dia base campnya. Sesampainya di gerbang pendakian kita ambil data diri, lanjut siap-siap buat pulang ke rumah. Terima kasih udah ngikutin perjalananku, sampai jumpa di next trip.